yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kebijakan pembangunan nasional senantiasa diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, saat ini dunia sedang mengalami situasi yang tidak mudah. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Pandemi COVID-19, kenaikan dan kelangkaan pangan dan energi, serta ancaman krisis mendera seluruh negara tak terkecuali Indonesia. Untuk meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh ketidakpastian tersebut, perencanaan yang komprehensif dan strategi yang efektif menjadi sangat krusial. Pemerintah merespon hal tersebut dengan menginisiasi reformasi sistem program perlindungan sosial dan mewujudkan satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Inisiasi tersebut mencakup reformasi sistem kesehatan, reformasi sistem kebencanaan, dan reformasi sistem perlindungan sosial. Reformasi sistem perlindungan sosial akan menjadi basis data dalam integrasi program perlindungan sosial dengan pemberdayaan sosial ekonomi, kolaborasi lintas program, dan juga kerjasama dengan non-pemerintah melalui pengembangan registrasi sosial ekonomi atau REGSOSEK. Penyediaan basis data melalui REGSOSEK mencakup seluruh masyarakat Indonesia menggunakan standar dan metodologi yang sama, diperbarui secara berkala, dan dapat diakses serta dibagi pakaikan. Tahun ini, BPS mengemban tugas untuk melakukan pendataan awal registrasi sosial ekonomi, yaitu kegiatan pengumpulan data masyarakat yang terdiri atas karakteristik kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Semua akan dicatat menggunakan pendekatan keluarga dengan memperhatikan tempat tinggal semua anggota yang tercantum pada kartu keluarga. Pendataan awal REGSOSEK akan mengumpulkan informasi mengenai kondisi sosioekonomi, kondisi perumahan dan sanitasi air bersih, kepemilikan aset, kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus, informasi geospasial, tingkat kesejahteraan, dan informasi terkait kondisi ekonomi lainnya. Pendataan awal REGSOSEK akan dilaksanakan pada 15 Oktober hingga 14 November 2022. Pendataan dimulai dengan koordinasi antara petugas dengan ketua atau pengurus satuan lingkungan setempat atau SLS, baik itu RT, desa, jorong, banjar, dan lingkungan setingkat lainnya. Petugas REGSOSEK dapat dikenali dengan tanda pengenal, dokumen pendataan, dan surat tugas yang dibekali oleh BPS kabupaten atau kota setempat. Selanjutnya, petugas melakukan penelusuran wilayah serta melakukan verifikasi keberadaan keluarga kepada ketua atau pengurus lingkungan. Pada tahap ini, petugas juga menanyakan tingkat kesejahteraan setiap keluarga kepada ketua atau pengurus lingkungan yang ditemui. Setelah identifikasi dan verifikasi selesai, petugas akan mengunjungi setiap keluarga dan melakukan wawancara. Petugas juga akan menandai koordinat lokasi bangunan tempat tinggal responden, serta mengambil foto bangunan tempat tinggal responden yang tergolong kurang sejahtera. Seluruh jawaban yang diberikan serta keterangan yang diambil oleh petugas akan dijaga kerahasiaannya dan dijamin oleh undang-undang. Partisipasi kita menentukan keberhasilan pendataan awal registrasi sosial ekonomi 2022. Oleh karena itu, terima kedatangan petugas dan berikan jawaban yang akurat dan benar. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendataan awal REGSOSEK, silakan akses bps.go.id atau hubungi kantor BPS kabupaten atau kota setempat. Mari sukseskan pendataan awal registrasi sosial ekonomi 2022. Mencatat untuk membangun negeri. Ya ini
kelihatan sibuk sekali Pak. Pagi-pagi sudah buka data ini. Apa ini Pak? Alhamdulillah Pak, minggu-minggu nyantai. Nggih. Kebetulan ini ada pemberitahuan dari desa terkait pendataan warga atau masyarakat yang sifatnya nasional, yaitu rek soses atau rek sosek. Ya. Jadi registrasi sosial ekonomi, yaitu semacam sensus lah, kayak sensus gitu. Iya, saya malah kenalnya tuh kalau dulu kan sensus Pak. Iya. Sensus ekonomi, sensus penduduk ngoten Bang nggih. Nggih. Ini ada lagi rek sosek tuh. Nggih. Tapi esensinya sama lah. Ini pendataan warga sifatnya nasional ini Pak. Kebetulan di kita ini juga ada pemberitahuan dari desa, kemudian diberikan surat pemberitahuan agar setiap RT itu nanti bisa menerima petugas-petugas yang ditunjuk oleh desa. Gitu Pak ya. Ya, yang petugas itu memang direferensi dari suara. Sedap. Jadi itu nanti tiap RT Pak ya. Tiap RT akan ada petugas gitu Pak nggih. Betul, ada petugas yang ditunjuk oleh desa yang direferensi dari Badan Statistik Nasional. Petugas-petugas itu nanti datang ke tiap RT ya kula nuwun, ya nanti mungkin ada arahan dari RT terkait berapa jumlah penduduk atau KK yang ada di wilayah RT masing-masing gitu. Nah, untuk antisipasi karena kondisi gini biasanya ada yang memanfaatkan karena harus masuk ke rumah-rumah, makanya saya berharap kepada setiap RT itu benar-benar menanyakan identitas daripada petugas, kemudian juga menanyakan surat tugasnya. Kalau kebetulan kita kenal petugasnya tidak ada masalah, tetapi warga itu kan tidak semuanya mengenal petugas. Oleh karena itu mohon kepada setiap RT itu memastikan bahwa petugas ini benar-benar dilengkapi dengan surat tugas, kemudian kartu identitas, yang itu sudah saya konfirmasi ke desa. Jadi ada kelengkapan itu. Nah, kemudian diharapkan memang Pak RT menghimbau warganya supaya kooperatif, menyampaikan jawaban-jawaban yang ditanyakan oleh para petugas. Gitu ya. Jadi ada semacam wawancara gitu Pak ya? Kemungkinan ada semacam wawancara atau melihat data-data misalnya pekerjaan apa gitu Pak ya? Pekerjaan berapa, gaji berapa gitu Pak ya? Betul. Karena ini menggambarkan kondisi ekonomi kita. Oke, gitu. Yang terpenting memang RT di tempat kita ini benar-benar bisa membantu petugas agar dalam pendataan itu lancar. Ya Pak. Terus itu pelaksananya mulai kapan sampai kapan tuh Pak? Ya, jadi sesuai ketentuan dari pemerintah dimulai tanggal 15 Oktober sampai 14 November. Berarti 1 bulanan. Iya. 1 bulan. Iya. Ya. Berarti sudah mulai berjalan nih Pak ya? Sudah. 15 Oktober berarti mulai hari ini ya mestinya ya? Ya. Jadi tadi malam itu sudah ada petugas yang datang ke RT. Ya, perkenalan dulu ya. Perkenalan dulu. Dan ini akan ditindaklanjuti untuk hari-hari berikutnya. Ya. Pak, itu nanti yang didata itu hanya untuk yang KTP Gresik saja apa Surabaya juga ikut didata Pak untuk ini seluruh Pak. Seluruh ya? Kebetulan dari list data di sini itu, nah kalau di sini kan menunjukkan kebetulan kita RW 09 menganti perme, jadi RT 1 sampai RT 7. Nah, jumlah kakaknya pun sudah ada di sini, misalnya RT 1 73, ini 73 kakak, artinya memang petugas nanti harus mendata dari 73 ini. Termasuk petugasnya juga. Jadi kalau ada petugas di luar data yang ada di sini ya atau yang tercantum di sini,
maka perlu dipertanyakan. Makanya pentingnya kartu nama, kemudian surat tugas itu yang saya tekankan supaya memastikan ini. Ya. Begitu. Maksudnya kartu identitas Pak ya? Ya, kartu identitas dan ada kartu ini keplek. Keplek gitu Pak ya? Ya, dia harus pakai keplek. Itu contohnya di datanya, jadi sudah ada tuh Pak ya, kayak RT 1 ya, RT Ada. 1 RW 9. 9 gitu ya. Ya, menganti Itu, lokasinya mana, menganti perme. Di sini Terus berarti jumlah ya. kakaknya Oke. berapa, kemudian petugasnya siapa. Oke, jadi itu ada Saifuddin Koir itu nama petugasnya tuh Pak? Iya, betul. Oke. Ini adalah nama petugasnya. Muhammad Rozaki. Muhammad Rozaki, Saifuddin Koir. Iya, iya. Nah, Terus ini itu nama PML itu Pak? Darsih tahu Pak? Darsih. Darse ini kebetulan petugas yang ada di desa. Ini mungkin nanti yang akan membantu petugas-petugas, Koordinatornya nah, soalnya. koordinator di Oke. lapangan ya. Kontak person di desanya Darsih itu. sama Ya. Ahmadi ya. Ahmadi Iya. itu kosekannya. Jadi Ya, ini mungkin di tingkat kecamatan. oke. Nggih. Jadi Koordinatornya ada tingkat ya. desa, ada tingkat kecamatan begitu. Karena ini data ini kemudian nanti akan terkumpul kayak data pemilu nanti ngumpul di kecamatan, di kabupaten dan seterusnya sampai nasional. Jamin nasional Pak ya. 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 Jadi himbauannya ini agar ke warga supaya istilahnya selain kooperatif tapi juga tetap waspada Pak ya. Ya. Kualitas dari petugas ya. Ya. Masa petugas gitu ya. Ya. Jadi tidak hanya RT-nya yang apa? Yang siap-siap, yang waspada tapi juga warga gitu Pak ya. Betul. Ya. Jadi makanya nanti peran daripada ketua RT itu memastikan petugasnya, kemudian petugas itu disampaikan ke warganya Iya. bahwa nanti yang akan Waalaikumsalam. monggo. Monggo Pak. Nggih. Nggih Pak. Nggih, ada kerja bakti selokan. Iya Pak Mat. Ya, jadi itu RT-nya nanti memastikan kepada warganya bahwa petugas-petugas yang akan hadir di rumah-rumah warga adalah yang tercantum dalam daftar itu. Nggih. Ya. Terima kasih Pak Mar informasinya. Baik, baik Pak Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia